Mungkin kamu pernah mendengarkan kata hikmat sebelumnya, atau setidaknya pernah menjumpainya dalam karya-karya kuno ataupun mengaguminya ketika melihat sebuah master tua dalam film kungfu. Tetapi bagaimana jika saya berkata bahwa hikmat itu bukan hanya sekedar konsep filosofis yang dikuasai oleh nenek moyangmu, melainkan merupakan sebuah lentera untuk membawa kita melalui perjalanan panjang sekali bernama hidup. Kali ini kamu akan mengetahui lebih dalam tentang apa yang sesungguhnya dimaknai oleh hikmat dalam kitab Amsal. Jadi pertama-tama, apa itu kitab Amsal? Kitab Amsal adalah sebuah kitab dalam Alkitab yang berisi nasihat, bagaikan sebuah orang tua yang mendidik dan menasihati anaknya untuk bisa menjalani hidup yang lebih baik. Tujuan dari penulisan kitab Amsal dapat ditemukan pada Amsal bab 1 ayat 7 yang berbunyi, "Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan." Arti dari ayat ini adalah untuk 1. Menyikapkan tentang kelamnya kehidupan hati manusia yang kotor. 2. Memberikan pengajaran yang benar tentang konsep takut akan Tuhan. Dan yang terakhir, memberikan pengajaran, nasihat, serta petunjuk aplikatif tentang hidup yang berdasarkan takut akan Tuhan. Sekarang, kita akan memasuki latar belakang dari kitab Amsal. Kitab Amsal ditulis oleh Salomo, anak Daud. Salomo merupakan putra ke-10 Daud, putra kedua dari Batsheba. Salomo merupakan raja ketiga Israel memerintah selama 40 tahun dan berperan dalam menulis beberapa kitab. Antara lainnya ada Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Dan Salomo ini dikenal dengan julukan The Wisest Man to Ever Live. Salomo dikenal dengan julukan tersebut karena Salomo merupakan orang yang pada zaman itu dipilih oleh Tuhan dan diberi hikmat olehnya. Hal tersebut dicetak pada kitab Raja-Raja pasal 3 ayat 9 ketika Tuhan mendatangi Salomo dan bertanya padanya, "Aku akan memberikan apapun yang kamu mau." Dengan Salomo yang kemudian menjawab, "Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini?" Kemudian dari situ Tuhan memberi hikmat kepada Salomo, dan selama 40 tahun kemudian Salomo menghakimi orang-orang dengan hikmat yang diberkatkannya. Salah satu penghakiman yang harus Salomo lakukan pada 40 tahun dia meraja adalah ketika ia ditatangi oleh dua wanita. Kedua wanita tersebut mengalami kesulitan yang sukar diatasi. Kedua wanita tersebut bertinggal di tempat yang sama dan melahirkan seorang anak lelaki pada hari yang mendekati. Lalu pada suatu malam bayi dari wanita satunya itu meninggal. Tetapi ketika wanita satunya lagi tertidur, ia menaruh anak yang sudah mati di dekatnya dan mengambil bayinya. Ketika ia terbangun dan melihat anak yang mati itu, ia tahu bahwa itu bukan anaknya. Kedua wanita tersebut saling mengaku bahwa anak yang hidup ialah anak mereka. Begitulah kedua wanita itu bertengkar. Kemudian Salomo dengan hikmatnya menyuruh diambilkannya pedang, dan ketika pedang itu sudah ada, ia berkata, "Penggalah bayi yang hidup itu menjadi dua, dan berikan separuh kepada masing-masing wanita ini." Wanita yang pertama setuju dengan ucapan Salomo itu, tetapi wanita yang kedua berkata, "Jangan bunuh anak itu. Daripada membiarkannya mati, berilah kepada wanita yang satunya." Dari situ Salomo berbicara, "Jangan bunuh anak itu, berikanlah kepada wanita yang pertama. Dialah ibu yang sebenarnya." Salomo tahu hal ini sebab ibu yang sebenarnya mencintai bayi itu sampai-sampai ia rela memberikannya kepada wanita yang lain supaya anak itu tidak dibunuh. Pemberkatan hikmat yang telah diberi kepada Salomo membuatnya sangat kaya dan terkenal di antara bangsa-bangsa. Salomo juga lumayan populer dengan kalangan wanita, hingga memiliki sebanyak 700 istri dan 300 gundik yang sebenarnya kurang disetujui oleh Tuhan. Salomo memiliki harta, takhta, dan wanita. Namun pada akhirnya ia jatuh ke dalam dosa karena dia telah terpikat dengan istri-istrinya, sehingga tidak dapat menolak keinginan istri-istrinya untuk menyembah dewa-dewa lain. Meskipun hal tersebut sangat bertentangan dengan perintah Tuhan. Dari kisah Salomo kita bisa mempelajari 3 hal, yaitu untuk beriman, memberkati, dan juga bersyukur kepada Tuhan. Salomo meneladankan bahwa beriman itu sangat perlu dan dengan kesungguhan hati. Beriman dengan cara merendahkan diri dan merendahkan hati di hadapan Tuhan adalah salah satu caranya untuk bisa membawa berkat bagi sesama. Namun pada akhirnya Salomo jatuh ke dalam dosa karena pengaruh oleh banyaknya istri yang dia miliki. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai outline Amsal. Yang pertama, pasal 1 ayat 1 sampai 9, yaitu pendahuluan Amsal. Salomo meminta Tuhan untuk memberinya hikmat untuk memimpin Israel
dan ia dikenal sebagai raja paling bijaksana di masa peradaban kuno. Salomo menulis ribuan puisi di Amsal. Tujuan kitab ini adalah untuk membantu kita mengembangkan keterampilan praktis untuk hidup dengan praktis di dunia milik Tuhan. Takut akan Tuhan adalah rasa hormat dan kekaguman kepada Tuhan. Pola pikir yang normal merendahkan diri di hadapan Tuhan. Selanjutnya adalah Amsal pasal 10-29. Di sini ditemukan ratusan Amsal kuno dengan menerapkan hikmat dengan takut akan Tuhan. Bagian kitab ini dijadikan sebagai referensi yang bisa kita baca berkali-kali. Sejatinya Amsal adalah takut akan Tuhan dan hikmat. Jika kita takut akan Tuhan, maka kehidupan kita akan berjalan dengan baik. Jika kita tidak takut akan Tuhan, maka kehidupan kita tidak akan berjalan dengan baik. Kitab Amsal pasal 30-31 adalah sebuah koleksi dari puisi-puisi yang berisi hikmat. Puisi pertama yaitu pada Amsal 30 adalah dari seorang pria yang bernama Agur yang dimulai dengan mengakui ketidaktahuan dan kebodohannya sendiri. Kemudian Agur memperoleh hikmat ilahi melalui kitab suci tentang bagaimana untuk hidup dengan baik. Agur disuguhkan kepada kita sebagai teladan bagi pembaca kitab Amsal. Seorang yang selalu terbuka untuk mendengarkan hikmat melalui kitab suci. Puisi kedua ditulis oleh Lemuel. Lemuel adalah seorang raja Israel yang mewariskan hikmat yang diberikan dan diajarkan kepadanya oleh ibunya. Ia menulis puisi alfabet tentang wanita yang bijak yang menerima hikmat dari Allah dan juga menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari, di tempat kerja dan di rumahnya, pada keluarganya dan juga pada komunitasnya. Hikmat adalah kemampuan seseorang dalam menilai sesuatu mengenai orang, barang, kejadian, dan situasi. Dalam Alkitab, hikmat dalam bahasa Ibrani mencakup seluruh aspek kehidupan. Hikmat berasal dari kata hokmah, yaitu kata benda, dan dia merupakan turunan kata kerja hakam yang berarti menjadi bijaksana atau bertindak bijaksana. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mendapatkan hikmat. Sesungguhnya, hikmat tidak datang dengan sendirinya, tetapi diberikan kepada mereka yang meminta kepada Tuhan. Namun, bukan berarti setelah kita berdoa dan meminta hikmat kepada Tuhan, kita tidak melakukan apa-apa lagi. Tetapi hikmat datang saat kita berani mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh mau takut akan Tuhan. Selain itu, juga kita perlu bersikap realistis, karena hikmat itu juga bergantung pada diri kita sendiri. Kebiasaan dan cara hidup kita mempengaruhi bagaimana hikmat itu bekerja. Jadi kesimpulannya, hikmat akan datang kepada orang yang meminta dengan keputusan mau takut akan Tuhan. Lalu cara peroleh hikmat adalah kita harus berdoa dan mohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan hikmatnya kepada kita. Lalu kita harus takut kepada Tuhan karena Tuhan merupakan penguasa segalanya. Kita tidak cukup hanya meminta, tetapi juga harus hidup dalam takut akan Tuhan. Hikmat dan takut akan Tuhan adalah satu paket yang tak terpisahkan. Yang dimaksud takut akan Tuhan adalah kita menjadi takut untuk berbuat dosa. Hikmat tidak datang dengan sendiriannya, tetapi diberikan kepada mereka yang meminta kepada Tuhan. Hikmat datang saat kita mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh mau takut akan Tuhan. Selain itu, kita juga perlu bersikap realistis karena hikmat itu juga bergantung kepada diri sendiri. Kebiasaan dan cara hidup akan mengaruhi bagaimana hikmat itu bekerja. Sekarang itu bentuk hikmat. Hikmat bisa mencakup seluruh aspek kehidupan. Bisa menjadi orang yang bijaksana juga merupakan salah satu bentuk hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Yesus Kristus membukakan manusia hal-hal yang berbeda, bahkan yang tidak pernah didengar, dilihat, dan tidak duanya, karena hikmatnya melebihi
pikiran manusia dan ada kalanya dianggap tidak masuk akal oleh manusia. Namun Allah menjadikannya sempurna dalam pikiran dan kehendaknya. Hikmat dapat diperoleh dengan mendengar dan mengenal Allah. Karena dari situ saya berkomitmen untuk berhikmat dalam segala hal yang saya lakukan supaya bisa memberi berkat kepada orang lain. Dari situ aplikasi yang saya akan lakukan dalam kehidupan sehari-hari saya adalah saya akan lebih aktif dalam kegiatan sosial. Saya juga terlibat dalam kegiatan gereja dan saya akan mengutamakan pertumbuhan spiritual saya supaya bisa lebih mengenal Tuhan dan ajarannya. Hikmat adalah pengetahuan dan juga ajaran tentang cara memperoleh sebuah kehidupan yang lebih baik. Salah satu tindakan yang dapat saya lakukan untuk berhikmat dalam kehidupan saya adalah untuk menghargai orang tua saya. Mulai dari hal-hal kecil seperti membantu mereka dengan pekerjaan rumah tangga, mendengarkan mereka ketika mereka sedang berbicara, dan pastinya menyayangi mereka dengan sepenuh hati. Saya berkomitmen untuk hidup dengan lebih benar, yaitu dengan cara yang mengutamakan orang tua saya. Melalui kitab Amsal, saya jadi menyadari bahwa orang tua saya merupakan salah satu tokoh dalam hidup saya yang akan selalu sayang kepada saya dan juga peduli terhadap saya. Maka dari itu sangat penting bagi saya untuk bisa mengembalikan apa yang mereka telah beri kepada saya. Komitmen saya itu yaitu hidup dengan firman dan juga mempercayakan dia sebaik mungkin di hati saya. Dan lalu saya juga membuat baik dan saya kepada orang lain, karena itu komitmen benar yang Tuhan mau lihat saya di hidupnya, yaitu membuat komitmen benar dan juga percaya dia sebanyak mungkin. Komitmen saya melalui kitab Amsal adalah berbuat baik. Berbuat baik itu adalah sebuah berkat. Dari situ saya harus menjalani hidup dengan membantu sesama. Maka dari itu, salah satu aplikasi hikmat dalam kehidupan sehari-hari yang saya bisa lakukan adalah membantu teman, orang tua, dan sesama. Saya juga berkomitmen untuk selalu bersyukur atas apa yang saya diberikan. Hikmat adalah pengetahuan dan ajaran tentang cara memperoleh suatu kehidupan yang lebih baik. Salah satu unsur penting dari hikmat adalah kemampuan untuk merendahkan hati dan pikiran di hadapan Tuhan. Maka dari itu saya berkomitmen untuk memperoleh kerendahan hati saya dan tidak sombong. Contohnya seperti harus membantu tanpa pamrih, mengakui kesalahan, dan kesadaran diri yang paling penting, yaitu pemahaman tentang kekuatan dan kelemahan serta persepsi seseorang. Serta saya juga berkomitmen untuk menjalankan hidup dengan penuh kerendahan hati untuk bisa membantu orang lain agar bisa bertumbuh melalui kerendahan hati.